izin share screen dulu ya. Sudah terlihat anak-anak? Sudah. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Selamat pagi Bu Nila. Nah, apa kabar semuanya hari ini? Baik. Oke. Sudah sarapan? Sudah. Yuk yang lain mana suaranya? Sudah mandi? Sudah. Ya. Alhamdulillah hari ini kita bisa belajar bersama lagi. Tapi karena situasinya masih pandemi COVID-19, maka kita belajarnya masih secara daring. Ya. Tidak lupa juga Bu Mila mengingatkan kalau kita itu harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Iya, ada yang masih ingat cara-caranya bagaimana? Yang pertama, memakai masker. Masker, ya. Yang kedua, Mencuci tangan. mencuci tangan. Hebat. Yang ketiga, Jaga jarak. ya, menjaga jarak. Terus selanjutnya, mengurangi mobilitas. mengurangi mobilitas. Iya. Terus jangan lupa juga makan yang bergizi, yang teratur, serta diimbangi dengan istirahat. Ya, baik anak-anak. Bila cek kehadiran dulu ya. Ini sepertinya, oh ini sudah masuk ya. Sudah masuk semua belum? Coba Bu Nila panggil dulu. Vano? Hadir Bu. Ya, Niko? Ya, Latifa? Hadir Bu. Ya, Rizka? Hadir Bu Nila. Ya, terima kasih. Berarti ini sudah hadir semua ya? Sudah. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Yo Mas Mano dipimpin dulu teman-temannya untuk berdoa supaya belajar hari ini diberi kemudahan dan kelancaran. Yo berdoa dulu. Mari teman-teman sebelum memulai Google Meet pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Mas Vano sudah melaksanakan tugas hari ini dengan baik. Oke, semuanya sudah pakai baju yang rapi? Sudah. Ya, sudah mandi juga tentunya ya. Mbak Priska yang baru masuk, sudah sarapan belum Mbak? Sudah. Ya, sudah mandi? Sudah dong. Ya, baik. Kita lanjutkan kegiatan berikutnya, yaitu, nah, ini Bu Nila beritahu, kita hari ini akan belajar tema 2 ya, udara bersih bagi kesehatan.
kesehatan. Subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih. Muatan pelajarannya IPA, pembelajaran yang ke-1. Nah, sebelum mulai melanjutkan materi, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu ya. Yuk semuanya duduk dengan sikap yang baik. Sudah siap? Sudah. Mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, Dan tumpah darahku. aku berdiri jadi bangku ibuku. Indonesia kejaanku, bangsa yang tanah Dan airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku rakyatku semuanya. Bangga jiwanya dan raganya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, aku cinta. Indonesia Raya, merdeka, hiduplah Indonesia. Oke, terima kasih anak-anak hebat. Ya, kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan penuh semangat. Semoga semangat 45 ya selalu di dalam dada kita. Baik, kita akan melakukan kegiatan membaca dulu. Yuk, dibaca dulu, ini ada cerita judulnya Dayu dan Ikan Hias. Ya, pertama kita minta ke Mas Vano dulu, yuk dibaca. Dayu memelihara banyak ikan hias berjenis ikan mas koki. Ikan-ikan hias itu dipelihara dalam sebuah akuarium. Setiap hari Dayu memberi makan ikan-ikannya. Ya, Dayu juga rutin membersihkan akuarium, lalu mengganti airnya dengan air bersih. Kegiatan itu ia lakukan seminggu sekali. Oke, Dayu, sebentar, dilanjutkan Mbak Latifah, yuk. Bisa terlihat enggak? Bisa. Ya. Dayu senang melihat ikan-ikan di dalam akuarium berenang ke sana kemari. Dayu memperhatikan saat mulut ikan-ikan itu terbuka dan menutup, seolah-olah ikan-ikan itu selalu menelan air. Dayu bertanya-tanya apa yang dilakukan ikan itu. Iya. Jadi di sini ada cerita tentang apa? Tentang ikan hias yang Ikan dipelihara hias. Dayu. Iya. Nah, Dayu itu setiap hari memberi makan, tapi sambil melihat ya ikannya itu bergerak ke sana mari. Akhirnya Dayu penasaran ya apa yang dilakukan ikannya itu. Nah, ini ikannya di dalam akuarium ya. Nah, kira-kira
apa yang dilakukan ya oleh ikannya Dayu itu. Nah, ini kalian Bunila sudah siapkan gambarnya di sini. Sudah tahu ya ini hewan apa? Hewan ikan. Hewan ikan. Nah, masih berkaitan dengan cerita Dayu tadi. Kira-kira apa yang dilakukan ikan itu bergerak ke sana kemari? Apakah dia sedang minum? Atau sedang makan? Atau itu yang dilakukan adalah sedang bernafas? Ikan itu bernafas tidak? Bernafas. Iya, bernafas. Iya, kalau yang masih hidup ya. Nah, kira-kira ada yang tahu tidak? Organ pernafasannya itu apa? Insang. Insang. Yang lain jawabannya apa? Paru-paru juga ada. Oh, Iya. paru-paru. Ada lagi? Ada yang paru-paru, ada yang insang. Yang paru-paru ada yang Iya. Kita melihat gambar ikan yang ini dulu ya. Oke, kita simpan dulu. Berarti ada dua jawaban ya. Ada yang menjawab insang, ada yang menjawab paru. Nah, nanti kita akan mencari jawabannya ya. Kita akan menentukan jawabannya yang tepat yang mana. Oke, anak-anak? Halo. Oke. Ya, kita lanjutkan. Nah, materi pada hari ini adalah organ pernapasan hewan dan fungsinya. Ya, pernapasan atau disebut juga dengan respirasi adalah peristiwa menghirup udara dari luar yang mengandung oksigen serta menghembuskan udara yang banyak mengandung karbon dioksida sebagai sisa dari oksidasi yang keluar dari tubuh. Jadi bernafas itu menghirup oksigen dan mengeluarkan atau menghembuskan karbon dioksida. Nah, pada saat menghirup udara atau menghisap udara, namanya itu inspirasi. Iya. Nah, pada saat menghembuskan atau mengeluarkan udara disebut ekspirasi. Ekspirasi. Ya, itu untuk materi pada hari ini kita akan mempelajari tentang organ pernapasan pada hewan khususnya ya. Adapun tujuannya nanti kita dapat menentukan organ pernapasan pada hewan dengan tepat. Nah, tadi di awal Bunila sudah memberi gambar ikan ya. Tadi ada yang menjawab menggunakan insang, menggunakan paru-paru. Nah, nanti kita tentukan yang tepat yang mana. Kemudian, siswa dapat menelaah organ pernapasan pada hewan dan fungsinya. Nanti kita juga akan mempelajari fungsinya serta dapat membuat bagan organ pernapasan hewan dengan tepat. Lanjut, kita akan menyimak gambar. Ya, di sini Bunila sudah menyiapkan gambar-gambar hewan. Tugas kalian nanti menentukan ya, atau kita mencari tahu dulu mereka itu bernafasnya menggunakan organ apa. Itu ya anak-anak ya. Sudah siap untuk menyimak gambar yang Bunila sediakan? Sudah. Ya. Oke, kalau sudah siap. Sudah siap? Sudah. Oke. Selalu siap. Siap, terima kasih. Gambar yang di slide pertama. Sudah siap? 1, 2, 3. Iya. Ada gambar apa di sini? Cacing dan Cacing dan lebah. lebah. Iya. Kita ke cacing dulu. Kira-kira ya organ pernapasannya apa? Ayo, siapa yang mau menjawab? Kulit. Kulit. Gunakan kulit. Kulit. Ada lagi yang lain yang mau menjawab? Tidak. Kulit. Oh, mana jawabnya kulit. Mbak Priska.
Mana Mbak Prita ini? Permukaan kulit. Permukaan kulit. Oke, kita simpan dulu jawabannya ya. Apakah nanti sudah tepat apa belum ya? Terus yang kedua ini ada hewan apa? Tadi Lebah. lebah Lebah. atau masuk jenis Serangga. serangga. Menggunakan apa? Organ pernapasannya. Trakea. 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 Ya. Ada yang lain? Trakea, Bu. Trakea. Oke, kita simpan dulu jawabannya. Oke, slide selanjutnya. Ada gambar apa ini? Kadal. Kadal. Atau termasuk jenis hewan Reptil. Iya, reptil atau reptilia. Kira-kira apa organ pernapasannya? Paru-paru, Bu. Paru-paru. Ada yang lain? Oh, semua menjawab Tidak. paru-paru. Paru-paru jawabnya. Ya, kita simpan dulu jawabannya. Yang ini. Hewan apa? Burung. Burung. Kira-kira apa organ pernapasannya? Paru-paru. 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 Sepasang paru-paru. Pasang paru-paru. Ada lagi? Tidak, Bu. Oke. Bisa lanjut ke gambar berikutnya? Bisa. Oke, pokoknya kita simpan dulu jawabannya ya. Nanti kita cari tahu yang tepat yang mana. Ah, ini gambar apa? Kata. Kata atau jenis hewan Amfibi. amfibi. Ya, bernafasnya menggunakan apa? Insang paru-paru. Paru-paru. Kalau kata muda. Kabrudul. Ya. Gimana ya? Dengan apa? Dengan paru-paru. Paru-paru. Oke. Ya, kita simpan dulu. Nah, tadi ini ikan ya, ada yang menjawab insang, ada yang menjawab paru-paru. Lanjut ya. Kalau ini Kuda. ya kuda atau hewan mamalia darat. Ya. Nafasnya menggunakan apa? Paru-paru. Paru-paru. Ada lagi jawaban lainnya? Yang mau menjawab? Oke, lanjut ke ini hewan apa? Lumba-lumba. Atau ini jenisnya mamalia Air. air ya. Organ pernapasannya apa, yo? Paru-paru. Paru-paru. Ya. Kita simpan dulu dari jawaban-jawaban kalian untuk mencari tahu organ pernapasannya yang tepat itu yang mana. Kita simak dulu video berikut ini. Oke, anak-anak? Iya. Sudah siap untuk menyimak video? Sudah. Alat tulisnya disiapkan dulu. Sudah disiapkan alat tulisnya. Siapa tahu nanti ada informasi penting yang harus kalian catat. Ya, pakai pulpen boleh, pakai pensil boleh. Ya. Sudah siap anak-anak? Sudah. Kita lihat videonya. Terdengar tidak? Terdengar. Pernapasan hewan. Satu, cacing. Cacing tidak mempunyai alat pernapasan khusus. Cacing bernapas melalui permukaan kulit.
Kulit cacing selalu basah dan berlendir untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Oleh karena itu, cacing menyukai tempat lembab untuk menjaga supaya kulit tubuhnya selalu basah dan berlendir. Jadi, alat pernapasan cacing adalah kulit. 2. Serangga. Seperti hewan lain, serangga bernapas dengan menghisap oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Namun, alat pernapasan serangga berbeda dengan hewan lain. Alat pernapasan serangga berupa trakea, yaitu sistem tabung yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuh. Percabangan trakea disebut trakeola. Trakea mengedarkan oksigen langsung ke semua sel tubuh dan organ serta menyerap karbon dioksida dari semua sel tubuh untuk dibuang. Jadi alat pernapasan serangga adalah trakea. 3. Ikan. Semua makhluk hidup termasuk ikan memerlukan oksigen supaya tetap hidup. Pengambilan oksigen ini melalui proses pernapasan yang melibatkan organ pernapasan. Ikan bernapas dengan organ khusus mirip saringan yang disebut insang. Insang berbentuk lembaran tipis berwarna merah muda dan selalu lembab. Jadi, alat pernapasan pada ikan adalah insang. 4. Amfibi. Katak termasuk salah satu hewan amfibi. Ketika masih kecil dalam bentuk kecebong, katak bernapas menggunakan insang. Setelah berumur 9 hari, kecebong bernapas menggunakan insang dalam. Insang dalam akan menyusut seiring mulai berfungsinya paru-paru, dan katak muda pun tumbuh menjadi katak dewasa. Katak dewasa bernapas menggunakan paru-paru dan permukaan kulit. Jadi, alat pernapasan pada katak adalah ketika kecil bernapas dengan insang, dan setelah dewasa bernapas dengan paru-paru dan permukaan kulit. 5. Reptil. Hewan yang termasuk jenis reptil diantaranya ialah ular, kadal, cecak, buaya, dan biawak. Reptil bernapas menggunakan paru-paru. Udara masuk melalui hidung, lalu ke batang tenggorokan, lalu ke paru-paru. Jadi alat pernapasan pada reptil adalah paru-paru. 6. Burung. Burung bernapas dengan sepasang paru. Paru burung terletak di dalam rongga dada. Udara yang mengandung oksigen masuk melalui lubang hidung pada pangkal paru sebelah atas. Selanjutnya, udara masuk ke pembuluh udara yang disebut trakea. Dari trakea, udara sebagian masuk ke paru-paru dan sebagian lagi masuk ke kantong udara. Burung menghirup udara sebanyak-banyaknya saat tidak terbang. Sebaliknya, saat terbang, burung tidak menghirup udara. Udara dihembuskan dari kantong udara ke paru-paru. Jadi, alat pernapasan pada burung adalah ketika tidak terbang bernapas dengan paru-paru, dan ketika terbang bernapas menggunakan kantong udara. 7. Mamalia. Mamalia adalah hewan menyusui. Mamalia terbagi menjadi dua, yaitu mamalia darat dan mamalia air. Alat pernapasan pada mamalia darat terdiri atas hidung, pangkal tenggorok, batang tenggorok, dan paru-paru. Jadi dapat disebutkan bahwa alat pernapasan pada hewan mamalia darat adalah paru-paru. Pada mamalia air, hidungnya dilengkapi dengan katup. Saat mamalia tersebut menyelam, katup akan menutup. Sebaliknya, saat mamalia tersebut muncul ke permukaan air, katup terbuka. Saat itulah mamalia air tersebut akan menghirup oksigen serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Jadi mamalia air juga bernafas
dengan paru-paru ketika dia keluar ke permukaan air. Oke anak-anak, sudah dilihat videonya? Jelas sekali, Bu. Kenapa? Jelas sekali. Iya. Nah, tadi sudah ada penjelasan nama organ-organnya. Kita kembali ke gambar yang ini. Berarti sudah bisa menentukan ya nama organ pernapasannya? Bisa. Coba kita tuliskan nanti di sini ya. Untuk yang cacing, tadi organ pernapasannya apa? Permukaan kulit. Permukaan kulit. Tuliskan di sini. Permukaan Kulit. kulit. Jadi bukan menggunakan paru-paru atau trachea ya. Setiap jenis hewan namanya beda-beda. Untuk yang serangga, ini namanya apa? Kayak Trachea. Oke. Ini jawaban yang tepat ya. Tadi ada yang menjawab paru-paru tidak? Sepertinya tidak ada ya. Oke, lanjut. Untuk hewan reptil, menggunakan apa tadi? paru-paru. Iya, paru. Dan dilengkapi dengan katup pada lubang hidungnya. Kemudian yang burung atau aves. Paru. Paru dan kantong udara. Ada lagi, apa namanya? Kantong udara. Iya, betul. Kantong udara. Ya, kantong udara atau nama lainnya pundi-pundi udara atau pundi hawa. Ya, jadi kamu jangan bingung. Loh, Bu, katanya kantong udara. Nah, nama lainnya bisa ada yang menyebut pundi-pundi udara, ada yang menyebut pundi hawa. Ya, jadi jangan kaget nanti kalau ada yang menyebut dengan istilah yang lain. Oke, untuk kata tadi ada 2 fase ya, karena katak itu mengalami metamorfosis. Ya, pada saat kecebong dia menggunakan apa tadi? Insang. Betul. Nah, ketika sudah dewasa menggunakan Paru-paru. paru dan Kulit. iya, permukaan kulit. Nah, berarti yang untuk ikan ini jawaban yang tepat apa? Menggunakan apa? Insang. Oke ya. Lanjut. Untuk yang mamalia darat. Menggunakan apa tadi? Menggunakan paru-paru. Paru. Oke. Untuk yang mamalia air? Paru-paru juga, tapi juga dilengkapi dengan katup pada lubang hidungnya. Oke. Sampai di sini ada yang mau bertanya tentang nama organ pernapasan pada hewan-hewan tadi itu? Sudah paham? Paham. Sudah, Bu. Ya, coba kita ulangi. Kalau cacing, organ pernapasannya? Permukaan kulit. Permukaan kulit. Oke, hebat. Serangga? Trachea. Ya, good. Reptil? Paru-paru. Paru-paru, nice. Burung? Paru-paru dan kantong udara. Ya, paru-paru dan kantong udara. Ya, untuk katak atau amfibi? Insang.
Insang, Insang. paru-paru, permukaan kulit. Iya, paru-paru dan permukaan kulit. Yang ikan? Insang. 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 Mamalia darat menggunakan paru. Mamalia air menggunakan paru-paru. Paru-paru. Nah, Bunila sudah punya lagu ini ya. Sekalian untuk kita ice breaking, yuk kita lemaskan dulu otot-ototnya biar tidak tegang. Terus pandangannya boleh dialihkan sejenak dari handphonenya supaya tidak menatap layar terus ya. Mata kita juga perlu di refresh ya. Biar segar ya. Kita ice breaking dulu ya anak-anak. Sambil kita bernyanyi, sambil untuk kalian lebih memahami materi yang sudah kita pelajari tadi. Ini lagunya masih berkaitan dengan organ pernapasan pada hewan. Sudah siap anak-anak? Iya. Nanti nyanyi sambil digerak-gerakkan tangannya boleh, sambil berjoget-joget juga boleh. Ya, kita nyanyi bersama yuk. Bernapas dengan kulitnya. Nyanyi semuanya. Berduduk yang dalam. Serangga. Dengan tragedi burung paru dan bundi hawa. Cacing dengan kulitnya. Bernapas dengan kulitnya, juga dengan paru-parunya. Beruduk insan yang dalam, kakak muda insan yang luar. Serangga bernapas dengan kakinya, burung paru dan bundi hawa. Cacing dengan kulitnya, ikan dengan insangnya. Serangga bernapas dengan kakinya. Iya, mana suaranya? Halo anak-anak. Halo. Kok nggak ada suaranya? Nyanyi tidak tadi? Nyanyi cuman suaranya jelek. Nggak apa-apa. Sekali lagi apa udah cukup? Sekali lagi. Agak Oh nggak ya, hafal. sambil dihafalkan ya. Ini tadi juga masih berkaitan dengan materi yang sudah dipelajari. Sekali lagi ya anak-anak ya. Iya, Bu Nila. Ya. Juga dengan paru-parunya. Oke, terima kasih anak-anak hebat. Tepuk tangan dulu. Ya, biar tidak tegang. Oke, good job. Kita lanjutkan materi ya. Sekarang kita akan mempelajari tentang fungsi-fungsi dari organ-organ pernapasan pada hewan ya.
Yang pertama tadi cacing menggunakan permukaan kulit. Ya. Ini berfungsi untuk menyerap oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida secara langsung. Halo anak-anak. Maaf, Bu, tadi habis dari pagi. Oh ya. Terus yang kedua, ada fungsi dari trachea, yaitu untuk menyalurkan oksigen secara langsung ke tubuh serangga. Kemudian ada insang, berfungsi untuk menyaring oksigen yang ada di air dan terbentuk lembaran-lembaran. Iya, jadi insang itu ada di sisi kanan dan kiri ya, dekat dengan kepala ikan itu ya, yang bisa membuka menutup. Ya. Kemudian untuk katak, permukaan kulitnya berfungsi untuk memudahkan penyerapan oksigen dari Darah. Nah, kemudian yang reptil, nah tadi kan dilengkapi dengan katup ya pada hidung. Jadi itu berfungsi untuk ketika dia ada di permukaan itu nanti membuka untuk menghirup udara. Nah pada saat menyelam katupnya itu menutup agar air tidak masuk ke dalam paru. Nah, untuk yang burung ya tadi menggunakan dua ya. Pada saat bertengger dia menggunakan paru-paru, pada saat dia terbang menggunakan kantong udara. Nah, ini fungsinya kantong udara membantu pernapasan ketika terbang, menyimpan cadangan oksigen dan mencegah hilangnya panas tubuh yang terlalu banyak. Kemudian untuk yang mamalia darat, fungsinya juga sama untuk menyerap oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Iya, begitu juga dengan yang mamalia air. Ini tadi lubang hidungnya ada katupnya juga ya, seperti yang hewan reptil. Jadi ketika dia menyelam, katupnya akan menutup supaya air tidak masuk ke dalam paru. Dan pada saat di permukaan dia menyemburkan uap air ya, dan mengeluarkan karbon dioksida juga. Oke, itu tadi fungsi-fungsinya anak-anak. Apa ada yang mau bertanya? Tidak, Bu. Kalau tidak, ya Bu Nila lanjutkan. Ini Bu Nila sudah punya contoh bagan alat pernapasan pada hewan ya. Kalau tadi kan Bu Nila berikan gambar-gambar aslinya. Nah ini contoh bagan alat pernapasannya ya. Ini Bu Nila berikan 3 contoh hewan. Ada hewan apa ini? Serangga atau lebah itu. Ya lebah termasuk serangga. Yang ini apa? Ikan. Kalau yang ini? Katak. Bisa diamati. Nah nanti bagan ini juga berkaitan dengan tugas kalian yang ada di LKPD. Nah LKPD-nya kemarin sudah di-print ya? Sudah. Ya, sekarang siapkan dulu LKPD-nya karena kita akan mulai mengerjakan LKPD. Yuk. LKPD yang mana, Bu Nila? Yang ini, alat pernapasan pada hewan. Oke. Ya. Alat Siapkan dulu. Yang pembelajaran berapa, Bu? Pelajaran apa, Bu? Yang tema 2. Tema 2 dulu ya. Yang IPA apa, Bu? Iya, yang IPA. Kita hari ini belajar IPA. Ya, sudah. Yang ini nih, sebentar. Nah, yang ini sudah lihat di layar?
Sudah terlihat di layar anak-anak? Sudah. Nah, di LKPD ini nanti kalian pada kegiatan pertama kalian mengamati dulu hewan-hewannya, ya. Setelah diamati, kemudian kalian tuliskan di sini di tabel itu di bawah. Ada kan tabelnya? Oh iya, Bu. Nah, nanti ditulis nama hewannya atau jenis hewannya. Kemudian alat pernapasannya apa dituliskan. Oke? Bahasa Indonesia dan IPA apa, Bu? Hah? Iya, Bu. Itu yang bahasa Indonesia dan IPA. Iya, sekarang kita fokus ke IPA-nya dulu, ya. Oke. Kemudian yang kedua nanti juga ini sudah ada gambar-gambarnya. Kalian tuliskan fungsi organ pernapasannya. Tadi kan sudah dibahas ya di awal materi tadi. Nah, nanti dituliskan di sini di tabelnya, ya. Langsung menuliskan fungsinya saja ya di sini. Sudah paham belum untuk dua kegiatan ini? Sudah. Nah, nanti yang ketiga kalian menggambarkan bagan alat pernapasan. Boleh hewan apa saja, ya. Nah, tapi nanti yang ini menggambarnya setelah pembelajaran saja. Paham anak-anak? Paham. Ya, jadi sekarang kita mengerjakan yang ini dulu. Oke? Yang ini, tabel nama alat pernapasan, dan tabel fungsi organ pernapasan. Sebelumnya jangan lupa ya, diberi nama, kelas, dan nomor absen. Ya, Bu Nila beri waktu 10 menit untuk mengerjakannya. Oke? Berarti ini di print dulu, Bu, yang soal LKPD-nya. Ya kan sudah di print. Tinggal diisi. Tinggal diisi dulu yuk, diisi. Ya. Tinggal diisi. Mengisi alat pernapasannya dan yang kedua tabel fungsinya. Kalau masih ada yang bingung, boleh bertanya. Mbak Priska sudah dikerjakan? Ya.
Yuk sambil diingat-ingat tadi ya, sudah dibahas semuanya. Apakah ada yang sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah. Oke, Mas Niko sudah selesai. Mbak Priska sudah selesai? Belum. Oh ya.
Halo anak-anak. Sudah bisa kita bahas? Bentar Bu, sebentar lagi. Oh ya. Sudah selesai Bu. Oke, sudah bisa kita bahas ya? Oke, yuk semuanya dibuka dulu. Belum selesai, Bu Nila. Oh, masih ada yang belum? Siapa yang belum? Saya. Yuk selesaikan dulu. Masih kurang berapa? Kurang sedikit ya? Kurang Ya. 4. Ya, yuk selesaikan dulu. Yang sudah sambil diteliti ya. Siapa tahu masih ada yang belum. Bu, itu yang menggambar itu apa nanti kan? Iya nanti kalau sudah selesai pembelajaran aja. Nanti untuk PR yang itu. Oke? Oke. Oke. Oke, kita bahas ya anak-anak. Sepertinya sudah selesai semua. Ya, yang nomor 1 ada gambar apa tadi yang di sini nih? Kalian tuliskan. Cacing. Cacing. Alat pernapasannya? Permukaan kulit. Yang lainnya juga sama jawabannya? Sama. Good job. Nomor 2, hewan apa? Hewan lebah. Itu serangga ya, lebah boleh, serangga boleh. Alat pernapasannya? Trachea. Yang lain sama? Sama. Oke, good. Nomor 3.
Ikan. Burung. Ikan. Nomor 3, gambar apa? Ikan menggunakan Insang. 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 Oke, good. Nomor 4, Kata. tak menggunakan Insang, Paru-paru. paru-paru, dan kulit. Iya, ada 3 ya. Insang, paru-paru, dan permukaan kulit. Nice. Nomor 5, Ular. Bunila. ya. Tapi aku itu nggak urut sama gambarnya yang ini. Oh ya wis, enggak apa-apa. Nomor Ya, berapa? Sekarang hewan apa? Ular. Ya, nama pernapasannya alatnya apa? Paru-paru. paru-paru. Ya, paru-paru. Oke. Terus selanjutnya, Burung. burung menggunakan apa tadi? Ada 2. Paru-paru. Sepasang paru-paru. Ya. Pasang paru. Oke. Terus selanjutnya, Mamalia darat. mamalia darat menggunakan Paru-paru. 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 Oke, yang terakhir, Mamalia air. mamalia air menggunakan paru-paru. Paru-paru. Oke, good job anak-anak. Ada yang masih keliru jawabannya? Atau sudah betul semua? Sudah tepat semuanya? Sudah. Oke. Good job, good job. Kita lanjutkan untuk fungsinya. Yang pertama, ada hewan apa di situ di LKPD-mu? Fungsi. Ikan. Nah, Ikan. fungsinya untuk apa? Menyaring. Fungsi Untuk menyaring. menyaring makanan. Menyaring makanan. Ayo, apa tadi? Untuk menyaring udara dalam air. Iya. Ada yang lain? Fungsi dari insang. Jadi untuk menyaring udara di dalam air. Bukan makanan ya, Mbak Latifah. Yuk dibetulkan dulu. Sudah? Terus hewan berikutnya nomor 2. Tadi untuk apa ya? Ya, kuda. Untuk apa fungsinya? Untuk menukar oksigen dari udara dengan karbon dioksida. Iya. Ada jawaban yang lain? Vano mungkin jawabannya apa, Vano? Sama? Ma. Oh ya. Terus yang selanjutnya, ada hewan apa di situ? Hewan lebah atau serangga. Ya, untuk apa? Trachea ya berarti ya, untuk mengedarkan. Kan oksigen langsung ke semua sel tubuh. Iya. Good job. Yang keempat, ada hewan apa? Burung. Burung. Tadi berarti kalau burung itu ada paru-paru dan pundi-pundi udara atau kantong udara. Fungsinya Untuk mengatur berat badan burung ketika terbang. boleh. Apalagi? Untuk cadangan, menyimpan cadangan oksigen. Yuk ditambahkan untuk menyimpan cadangan oksigen. Ada lagi untuk mengurangi panas tubuh. Hewan selanjutnya ada hewan Hewan katak. katak atau Amfibi. Ya, untuk apa tadi? Berarti ini ada 3 tadi, insang, paru-paru dan permukaan kulit. Nah,
permukaan kulitnya ini selalu licin juga sama seperti cacing ya. Untuk apa tadi? Menyerap Untuk menyerap udara. Iya, oksigen di udara. Terus yang nomor 6. Ada hewan apa? Hewan kadal. Kadal atau termasuk jenis Reptil. reptil. Untuk apa? Menghirup oksigen dan Untuk menghirup mengeluarkan oksigen. karbon dioksida. Kemudian yang nomor 7, ada hewan apa? Mamalia air. Iya. Fungsinya untuk apa? Menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida serta uap air ya pada saat dia tidak di dalam air, pada saat muncul ke permukaan. Terus selanjutnya ada hewan apa di situ? Hewan cacing. Cacing. Iya. Untuk apa fungsinya? Untuk bernafas di dalam tanah. Iya, atau menyerap oksigen. Oke, sudah semua berarti? Sudah semua berarti ya? Ya. Nah, nanti itu LKPD-nya jangan kalian buang dulu ya, tapi disimpan untuk belajar. Nah, nanti hasil pekerjaannya difotokan, dikirim ke Bunila ya. Japri boleh, di grup juga boleh ya. Yang penting sudah ada namanya kan? Ya, nanti perlembarnya diberi nama juga boleh. Oke, terima kasih anak-anak sudah mengerjakan LKPD dengan baik. Good job. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, excellent, excellent, excellent. Kita lanjutkan untuk mengerjakan soal evaluasi. Ya. Sebentar, Bunila bukakan dulu. Ini disiapkan dulu alat tulisnya. Ya. Sudah disiapkan alat tulisnya? Ya, disiapkan dulu alat tulisnya. Kalian lihat di layar ya, Bunila share soal evaluasinya. Yuk, dari nomor 1. Ya, nanti kalian langsung menuliskan jawabannya saja. Misalkan nomor 1 A, nomor 2 D, begitu nggih? Paham? Paham. Oke. Sudah siap mengerjakan? Ya. Oke, Sudah Bunila siap. beri waktu 10 menit untuk 10 nomor. Oke, silahkan dikerjakan. Sampai nomor 5 dulu ya. Nanti kalau sudah selesai nomor 5, minta dinaikkan ya. Di layar ya.
Sudah sampai nomor 5? Sudah. Ya, Bu Nila naikkan dulu layarnya. Nomornya. Mana? Bentar. Sudah sampai nomor 5, Bu. Ya ini, yuk sampai nomor 7 dulu. Nanti Bu Nila naikkan lagi tulisannya. Tujuh sudah? Sudah. Bentar, Bu Nila naikkan lagi. Ya, ini sampai nomor 10. Nanti kalau sudah selesai, katakan saya sudah, Bu. Gitu, nggih? Nggih, Bu Nila. Oke. Sudah, Bu. Oke. Saya sudah, Bu Nila. Oke, good job. Kita menunggu yang lain. Saya sudah, Bu Nila. Siap. Mas Vano sudah belum? Sudah. Oke, Mas Niko? Sudah. Oke, berarti sudah semua? Sudah. Oke, kalau begitu kita bahas dari nomor 1. Yuk, nomor 1 dibaca Mbak Priska. Hewan cacing bernapas melalui Jawabannya? C. permukaan kulit. 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 Ada yang lain jawabannya? Tidak. Iya, yang betul adalah permukaan Kulit. kulit. Oke, nomor 2 Mbak Latifah. Jenis hewan yang mempunyai alat pernapasan berupa trakea adalah C. Serangga. Serangga. Ada yang lain jawabannya? Semua sama? Tidak. Aku sama, Bu. Oh iya, oke. Betul nggih, serangga. Nomor 3 Mas Niko. Ayo dibaca Mas Niko. Kelihatan tidak tulisannya? Kan adalah hewan yang suasana khusus yaitu Ini kan untuk acak, Bu. Yaitu C. C. Insang. Oke, nanti kalau yang keliru di itu ya, coret nomornya ya. Kemudian jawaban yang betul dilingkari boleh. Nomor 4 Mas Vano. Pada saat masih terbentuk kecebong, kakak bernafas menggunakan B. Insang. Insang, betul. Oke, nomor 5 Bu Nila yang baca ya. Hewan reptil bernapas menggunakan paru-paru. Di bawah ini yang tidak termasuk hewan reptil adalah, jawabannya adalah D. Ubur-ubur. Betul? Betul.
Oke. Betul. 6. Fungsi kantong udara pada burung adalah nomor 6 apa jawabannya? A. Ayo, Menyimpan udara saat burung tidur. menyimpan udara saat burung tidur. Menggantikan paru-paru ketika burung terbang. Menggantikan paru-paru ketika burung Terbang. terbang. Oke, jawabannya adalah C. C. Ya, nomor 7. Hewan di bawah ini yang termasuk mamalia laut adalah Paus, lumba-lumba, dan duyung. Hiu, lumba-lumba, dan buaya. buaya. Apakah di laut? Paus, lumba-lumba, dan duyung. Paus, lumba-lumba, dan duyung. Yang keliru nomornya dicoret ya. Kemudian jawaban yang betul di link cari. Terus nomor 8. Berdasarkan tabel di atas, manakah nama organ dan fungsi yang tepat? Yang mana? Yang mana, yuk? C, Bu. C. Betul. Stigma sebagai jalur keluar masuknya darah. 9. Katak dewasa bernapas menggunakan A. Paru-paru dan kulit. paru. Kulit. Iya, oke. Betul. 10. Lubang yang berfungsi sebagai jalan keluar masuknya udara pada serangga disebut A. Stigma. stigma. Oke. Sekarang dihitung dulu salahnya ada berapa. Betulnya ada berapa? Pano salahnya ada 2. Vano salah 2 berarti nilainya 80. Tepuk tangan untuk Vano. Terus yang lain? Priska salahnya juga 2. Oh, salahnya 2 nilainya 80. Tepuk tangan. Mbak Latifah? Benar semua. Betul semua, hebat. Good job. Anak Niko, Mas Niko? Ada yang salah enggak? Halo Mas Niko. Salah berapa ini Mas Niko? Atau betul semua? Betul semua? Niko, halo Niko. Halo Mas Niko. Niko. Oh, mungkin lupa menghidupkan mikrofonnya ya. Halo Mas Niko. Niko. Salah berapa Mas Niko? Ya, mudah-mudahan Mas Niko juga salahnya tidak banyak ya. Atau mungkin juga betul semua. Oke. Berarti yang 3 ini tidak ada yang remedi karena nilainya sudah di atas KKM semua. Selamat, tepuk tangan. Good job. Semoga Mas Niko nanti juga nilainya bagus juga ya. Nanti biar difotokan saja karena ini mungkin jaringannya ya. Nah, anak-anak, terima kasih sekali. Sekarang kita sudah ada di penghujung pembelajaran kita hari ini ya. Tadi kita sudah belajar tentang organ pernapasan pada hewan. Nah, kira-kira siapa yang mau memberikan kesimpulan untuk pelajaran hari ini? Yuk, kita sudah belajar apa saja? Mbak Latifah mungkin mau menyampaikan kita sudah belajar apa saja tadi? Atau Mas Saya nggak tahu soalnya. Loh, kok nggak tahu? Lah tadi sudah belajar tentang organ organ pernapasan. Iya, pada hewan. Jadi setiap hewan itu apa? Memiliki
Memiliki organ pernafasan Pernafasan. Iya, dan dan Fungsi. fungsinya. iya, satu sama lain ada yang sama, ada yang Ada Beda. beda ya. Iya, oke. Nanti bisa dibaca-baca lagi ya materinya ya. Oke, anak-anak. Tadi sudah ada kegiatan menonton video, melihat gambar. Apakah kalian senang belajar hari ini? Senang. Iya, terima kasih. Dan untuk materi berikutnya, besok kita akan membahas tentang jenis makanan pada hewan. Ya. So ini Zoom lagi, Bu. Ya, nanti untuk waktunya Bu Nila berikan info lagi ya. Ditunggu infonya di grup ya. Nah, anak-anak, untuk menutup pembelajaran kita hari ini, Bu Nila punya pantun nih. Dengarkan baik-baik ya. Apa? Nah, ya, buah mangga manis rasanya. Cakep. Enaknya dimakan di pinggir kali. Cukup sekian waktu belajarnya. Insya Allah besok kita bertemu kembali. Oke, terima kasih anak-anak sudah belajar bersama hari ini ya. Untuk menutup kegiatan belajar hari ini, yuk Mas Vano dipimpin lagi berdoa ya. Yang lain siap-siap ya. Mari teman-teman, sebelum menutup Google Meet pada siang hari ini, berdoa mulai. Berdoa selesai. Iya, alhamdulillah. Terima kasih pejuang daring sudah bersama-sama Bu Nila hari ini. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan menggunakan handphone seperlunya saja. Jangan terus-terusan main game ya. Apalagi kita juga akan menghadapi ulangan tengah semester. Jadi kalian harus menjaga kesehatan dan tetap belajar. Oke, terima kasih. Lambaikan tangan anak-anak. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Good job, good job. See you. Bye-bye. Oke, bisa meninggalkan ruangan Meet hari ini. Dadah, terima kasih. Terima kasih, Bu Nila. Semuanya. Dadah.